kasih buat semua. Sulit ini. Thank you. Usaha gak maju-maju banget, tapi anak bisa lulus kuliah, udah wisuda tuh yang paling terakhir. Thank you. Ya gak keren-keren banget, setidaknya dapat menantu orang kaya, ya misalkan begitu ya saudara. Banyak yang nonton sinetron. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Khotbah KU2 oleh penginjil Wilson, Minggu 29 Desember 2024. Khotbah perpisahan mungkin ya. Ikut rapat, ikut kemana-mana, kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan udah ya, itu investasi loh Tuhan. Kayak nanti Tuhan balas ya akhir tahunnya. Jangan cuma 10% Tuhan, kalau bisa lebih daripada deposito, begitu kan? Saudara, kenapa saudara? Karena kita menyadari kita nggak berani ngomong begitu sama Tuhan. Ini bukan upah, ini berkat. Artinya Tuhan memberikan itu sebagai sebuah kasih karunia. Saya nggak pantas diberkati. Saya bukan orang yang pantas dipercayakan kerjaan ini, usaha ini, bisnis ini, keluarga macam ini. Saya nggak pantas mempercayakan pelayanan ini. Tuhan percayakan kegiatan ini dan itu. Saya nggak pantas. Kalau Tuhan masih mau percayakan itu pada saudara. Saudara, itulah yang namanya berkat. Bukan upah. Kita bukan lagi menjadi karyawannya Tuhan, hitung-hitungan gaji, jam kerja sama Tuhan. Sama sekali tidak, saudara. Tapi kita menjadi orang-orang yang belajar melihat Allah mengasihi kita. Karena kita tidak pantas, di waktu kita tidak layak. So, itu yang kemudian diungkapkan saudara oleh pemazmur di dalam Mazmur 103 yang tadi kita baca. Ketika Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebenarnya dia tuh lagi ngomong sama jiwanya. Kita pernah gak sih saudara dalam kondisi saking stresnya, saking udah gak tahu jalan keluarnya apa, saudara ngomong sama diri sendiri, tenang diri, tenang, bernafas, makan enak, tidur, tenang. Tuhan pasti tahu. Guys, saya stroke sudah 9 tahun. Sejak 18 Oktober 2015. Cuma segini Tuhan. Saya masih diberi keluarga yang baik, yang utuh. Dan hari ini saya bisa ke gereja dengan sepeda motor sendirian, guys. Itu berkat Tuhan. Khotbah firman Tuhan hari ini. Tuhan. Itu menjadi bagian yang si pemazmur ini, Daud ini ungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi tidak selesai sampai di sana. Dia berkata juga, jangan lupakan segala kebaikan. Kebaikan macam apa, saudara? Yang buat Daud, dia nggak boleh lupakan segala kebaikan itu. Saudara, Daud kemudian coba mendetailkan. Daud katakan, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama. Jangan bawa ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Berkat Tuhan
Kau kerjakan karyanya, hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu meniakan, dan salib yang mau pikul melelahkan? Hitung berkatnya dan kau lega, berdiam dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Citra. Oke. Ya. Orang lain, ingat janji Kristus yang lebih firman. Hitung berkat Tuhan tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.